Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sukacita ada lagi di tengah-tengah kita semua. Karena Tuhan kita Allah yang luar biasa. Haleluya. Tidak terasa sudah di bulan Julai, ya. Sudah di bulan Julai, saudara-saudara kita. Oh sama ya sebenarnya. Ya, puji Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Sudah di semester yang kedua, kita sekarang, saudara, maaf kadang kurang fit, saudara. Sudah minum fit tadi. Ya, Tuhan, sesuai dengan kesaksian kami di hari Jumat, terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah menuntun menolong perjalanan kami, dan tentunya jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang mendoakan kami, saudara, sehingga perjalanan kami Tuhan memberkati. Amin. Dan kami rindu setiap perjalanan yang kami kerjakan pun itu berdampak bagi orang lain. Kami mengunjungi satu keluarga kami di Surabaya, saudara, dan kami berpikir bahwa sepertinya masalah yang kami alami besar, contohnya ternyata kami mendapati masalah mereka lebih besar gitu, saudara. Jadi kami pun datang untuk memberikan mereka penguatan dan penghiburan, dan saudara, perjalanan dengan kendaraan dengan Bapak Kianu, saudara, bersama-sama nyetir, saudara, kadang ngantuk, kadang bagaimana, tetapi Tuhan menolong. Amin. Perjalanan itu sudah berkati kami selamat dan bersama-sama dengan kita lagi hari ini. Itu karena kebaikan Tuhan. Apalagi ya, saya rasa itu aja, saudara, ya. Mari, saya rindu kita membuka sebuah satu bagian yang saya ingin kita mau pelajari, saudara, dalam Nehemia pasal 2 ayat 1. Di manakah Nehemia? Ada yang ketemu di manakah Nehemia? Nehemia pasal yang, bentar, saya coba tekan dulu satu ini. Nehemia pasal yang kedua ayat 1-13, satu bagian yang saya ingin kita mempelajari, saudara. 1 sampai sudah ketemu Nehemianya, saudara? Haleluya. Kita akan konsentrasi 11. Ya, pasal 1. Jadi kalau di Nehemia pasal 2 itu kita lihat judulnya Nehemia diutus ke Yerusalem. Kita akan konsentrasi pasal 11, 12, 13. Haleluya. Ya, 11, 12, 13 Nehemia pasal 2. Mari kita perhatikan tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi Nehemia diutus ke Yerusalem, itu pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kita konsentrasi ke Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 13 dengan judul tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang Lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah.
Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Ayat 13 dikatakan, demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Puji Tuhan. Ini bagian yang kita sama-sama akan perhatikan, saudara. Kita konsentrasi bahwa pada masa itu Nehemia, kalau kita perhatikan di atas pasal 1, Nehemia adalah seorang juru minum raja. Berarti Nehemia seorang pelayan raja. Masih muda, ini adalah nabi muda. Di zaman itu, saudara, bangsa Israel sedang ditawan di Babel. Satu perang besar terjadi setelah zaman Raja Salomo. Raja Salomo membangun bait Allah begitu megah. Begitu luar biasanya mereka dekat dengan Tuhan. Tapi setelah itu banyak raja-raja yang mulai tinggalkan Tuhan, sehingga Allah izinkan Babel merebut mereka. Itu di zaman Daniel dan semuanya itu banyak nabi-nabi kecil di zaman itu, saudara, sehingga Israel ditawan, bait Allah diporak-porandakan, dihancurkan, dan mereka diperbudak kurang lebih 70 tahun di Babel. Tetapi dalam semua perjalanan, mereka juga tim juga dengan Esther dan sebagainya, saudara. Mereka dalam sebuah perjalanan mereka merindukan tembok Yerusalem kembali dibangun. Jadi itu di zaman raja, saudara, di zaman raja itu mereka pemerintahan Raja Artasasta. Jadi saudara, kalau kita banyak sekarang belajar, saudara, di medsos saudara bisa perhatikan Babel itu apa. Itu Babel itu adalah Irak, saudara, yang pernah menghancurkan Israel di zaman itu. Dan satu kali Babel dihancurkan, dikalahkan oleh kekuatan Raja Persia. Saudara bisa pelajari itu dalam kitab Daniel, ya. Bagaimana Raja Darius, Xerxes, saudara, Nebukadnezar di zaman itu, sehingga Persia mengalahkan Babel. Dan ini di zaman pemerintahan Persia. Persia itu zaman sekarang nama kerennya adalah Iran, saudara. Dan saudara, Persia mengambil alih sehingga di zaman Nabi Nehemia dia bertekad membangun kembali tembok Yerusalem. Esther berpuasa 3 hari, semuanya tim orang-orang percaya yang saat itu sedang ditawan, diperbudak itu berdoa dan berdoa dan berdoa. Dan mereka melakukan bagian mereka, saudara. Dan Tuhan mendengar seruan mereka. Genap 70 tahun Tuhan mendengar doa mereka. Dan lewat apa yang kita pelajari di Nehemia ini, Nehemia ingin membangun kembali tembok Yerusalem. Amin. Dan kita lanjut ke pasal 13-14. Ada tim yang diutus ke sana dalam Nehemia 2 ayat 13-14. Coba kita perhatikan. Nehemia pasal 3 ayat 13-14. Nehemia pasal 3 ayat 13-14. Pintu gerbang lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Zanoah. Jadi ada pembagian tugas waktu itu. Nehemia mengutus tim-tim yang ada untuk mulai membangun. Pintu gerbang lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Zanoah. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rekab, penguasa wilayah Bet-Kerem. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Jadi ada tim yang dibagi, saudara, untuk hal-hal itu. Ya, saudara akan sedikit bosan di awal. Mungkin kalau saudara mungkin tidak begitu tertarik dengan sejarah ini, mungkin apa nih gitu.
Mungkin kita lebih tertarik dengan sejarah keluarga kita, opung kita bisa terbang dulu gitu kan, saudara. Itu di tempat lain, saudara, sini nggak ada, saudara. Amin. Ya kan? Kadang kita lebih senang tertarik dengan, dulu ya opa itu yang pegang terminal gitu, saudara. Mungkin lebih tertarik sana. Tapi mari saya ingin membawa kita kepada sejarah, saudara. Amin. Nggak salah, saudara. Baik. Satu lagi. Kita ke Nehemia 2 ayat 27 sampai 31. Nehemia 2 ayat, so kita perhatikan lagi. Ya, Nehemia pasal 12 ayat 27 sampai 31. Nehemia pasal 12. Nehemia pasal 12 ayat 27. Ya. Judulnya Pentabisan Tembok Yerusalem. Jadi sejarah sudah dimulai dari tekad sampai pembagian tugas antar suku dan sekarang sudah ke pentabisan. Jadi sudah selesai, saudara, pelajarannya sudah pentabisan, sudah selesai itu, saudara ya. Pentabisan tembok Yerusalem. Pada pentabisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentabisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung dengan ceracap, gambus, dan kecapi, full musik. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, dari Bet Gilgal, dari padang Geba dan Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mempertahirkan dirinya, lalu mempertahirkan seluruh umat itu, lalu kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Lalu aku mempersilakan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok dan kubentuk dua paduan suara yang besar, yang satu berarah ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Saudara perhatikan nggak? Ada beberapa kali disebut pintu gerbang sampah. Dengar ya. Saudara, ini yang harus menjadi perhatian kita, bahwa pada saat pembangunan kembali tembok, mereka begitu memperhatikan pintu gerbang sampah. Karena pintu gerbang sampah itu adalah pintu yang mereka sangat perhatikan untuk mereka membuang sampah ke sana lalu dibakar. Mereka sedang memulai kembali satu kota, Yerusalem, yang mereka anggap sudah runtuh waktu itu, sudah dibakar habis, dan mereka sedang membangun kembali reruntuhan itu. Tetapi mereka sedang memperhatikan satu detail, yaitu pintu gerbang sampah. Mereka tidak mau dalam kota yang baru itu nanti ada sampah yang tidak berguna dan mereka harus buang itu. Itu bicara tentang waste management, bagaimana mereka membuang sampah dengan benar. Kalau berpikir nih, kayaknya kita harus buang sampah nggak sembarangan gitu, bukan sebenarnya. Jadi mereka sedang membangun sebuah kota yang baru, Yerusalem dibangkitkan kembali, dan mereka konsentrasi kepada gerbang sampah. Sampah dibawa keluar dan dibakar, saudara. Saudara, kalau bertetangga melihat ada sampah tetangga gitu, laleran gitu, saudara senang nggak lihatnya, saudara? Ya, itu orang sama, itu kok busuk sekali, jangan usus babi itu gitu, nggak dibersihkan, ditaruh aja di situ gitu. Kayaknya nggak enak gitu, saudara, kalau ngeliat tetangga itu, aduh, sampahnya sampai laleran gitu, saudara, aduh, nggak enak banget, saudara. Saudara, apa yang kita pelajari dari sini? Bahwa kita tidak bisa menerima sampah orang lain. Amin. Ini hal yang lucu, saudara. Pada saat kita di mobil, itu Kian itu suka kembung, saudara. Jadi kadang dia gitu, saudara. Saya pikir ini angin yang keluar, tapi ternyata dia sedang buang sesuatu, saudara. Kita bisa menerima kekurangan orang kalau itu ring 1, ring 2 boleh, saudara. Tapi kalau sudah kekurangan orang lain, saudara tahu nggak, kalau suami, ini di media sosial, saudara, kalau suami buang angin di depan istri itu kata tanda sayang, saudara, benar ya sih?
Enggak ya. Tapi pernah terjadi nggak sih? Mungkin Pak Baski di mobil pernah mungkin buang angin. Tetapi yang di dalam menerima ya, karena kan masih ring 1 ya, atau ring 2 masih menerima saudara. Tadi saya katakan kalau tetangga kita tiba-tiba mereka motong kambing gitu saudara, pura-puranya taruh di luar aja 3 hari gitu, laleran, nyaman nggak sih? Kan nyaman. Makanya tim dari Nehemia mereka bertekad membangun satu kota yang baru yang pernah runtuh saudara. Mereka bangun tapi berkali-kali dan ditulis dalam Alkitab. Mereka memperhatikan pintu gerbang sampah, bahwa setiap sampah harus dikeluarkan lewat gerbang itu dan dibakar habis. Karena tidak semua orang bisa menerima kekurangan kita. Amin. Tidak semua orang bisa menerima sampah kita, saudara. Saya katakan tadi kalau seandainya kita jalan-jalan dalam satu bus, saudara, mungkin kemana gitu. Tiba-tiba padi itu prak gitu, saudara. Ada yang terima nggak, saudara? Kita bilang turunin dia dah, tengah hutan dah, gitu, saudara. Jadi benar-benar kadang kita sadar atau tidak sadar, kita memang punya sampah dalam diri kita. Kita menyimpan sampah itu. Dan kita berharap orang lain bisa ngerti dan bisa terima sampah kita. Kita berharap orang bisa terima apa yang kita sedang bawa, tapi kita nggak mau buang, saudara. Dan kita sepanjang mungkin hidup kita bawa-bawa itu sampah kemana-mana dan kita kasih ke orang lain sampah kita. Tapi kita paksa orang lain menerima dan mengerti keadaan kita. Sekalipun mungkin orang sudah bilang, bro, jangan gitulah. Tapi kita bisa berkata, gue adalah gue. Gitu ya. Lu gak bisa nerima kekurangan, tapi boleh saudara. Boleh kekurangan orang lain kita terima contohnya. Tapi biasanya itu hanya ring 1, ring 2, paling gede ring 3. Tapi kalau sudah bicara orang lain di sekitar kita, kita masih bawa-bawa itu sampah, saudara. Makanya Yerusalem, mereka membangun kembali setelah 70 tahun mereka ada di Babel, diperbudak, saudara. Pada itu Babel dikalahkan oleh Persia, sehingga penjajah mereka berubah. Dan Persia lah yang mengizinkan mereka untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan mereka mendesain itu sedemikian rupa, saudara. Mereka mendesain sebuah kota yang baru, sebuah Yerusalem yang baru. Ibu kota yang baru dengan temboknya mereka desain dengan begitu cermat dan hati-hati. Karena mereka tidak mau lagi tipe Yerusalem yang lama itu sama, saudara. Mereka tidak mau lagi kota yang sama, saudara. Mereka mau kota yang baru, sekalipun sudah diporak-porandakan, sudah dibakar habis, saudara, sudah rata tanah. Tapi mereka ditawan di Babel, mereka ditawan, mereka diperbudak di sana 70 tahun, saudara. Tetapi selama 70 tahun itu mereka sedang introspeksi diri, Allah izinkan. Sehingga mereka akan kembali membangun satu tembok, satu kota yang tidak sama lagi dengan yang lain. Namanya sebelumnya. Mereka memiliki 70 tahun perenungan. Sambil mereka merenungkan, sambil mereka diperbudak, sambil mereka dihajar, sambil mereka diinjak, sambil mereka dibuat miskin semiskin-miskinnya. Supaya mereka tidak lagi sama dengan apa mereka sebelumnya. Sehingga ketika mereka masuk ke kota yang baru itu, desain yang baru, kota yang baru, tidak ada lagi sampah berserakan yang harus kita paksa orang lain terima sampah kita. Sampah fisik kita bisa tidak terima, saudara. Coba mungkin kita lihat di medsos banyak yang anak gadis gitu, saudara. Piring dari seminggu yang lalu masih di situ. Enak nggak kalian, saudara? Ini bukan di sini, saudara, bukan di sini, saudara. Tempat lain, saudara. Ya kan? Enak nggak ngeliatnya gitu, saudara? Sehingga kita yang nyaman dengan sampah kita. Saya juga melakukan itu, Pak Baski. Harus terus terang, saudara. Saya paksa Ibu Gembala itu menerima kekurangan saya, saudara. Kadang malah saya kunci itu kaca, saudara. Menggap-menggap, saudara. Tapi di medsos membela, itu karena bukti kasih sayang suami, kata saudara.
Tetapi sebenarnya kurang elok juga, betul ya? Apalagi saudara yang suka begadang gitu, saudara. Makanya saudara bisa menerima analoginya, saudara. Sehingga apa korelasinya dengan kita? Apa yang korelasinya dengan kehidupan kita? Saudara, Roh Kudus sedang membentuk kita menjadi manusia baru. Amin. Kita katakan kita adalah baik Roh Kudus. Kita mau Roh Kudus tinggal. Tapi kita paksa pun Roh Kudus tinggal di tempat sampah, saudara. Kita paksa Roh Kudus tinggal di tempat sampah. Sementara Yesus katakan, aku pergi ke Bapa menjadikan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau berada. Tempat yang Yesus sediakan sampah atau bukan? No, it's heaven. Kemuliaan yang begitu luar biasa. Dan tidak bisa pernah kita bayangkan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa penderitaan kita sekarang tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sedang siapkan bagi engkau dan saya. Tetapi selama kita hidup, kita paksa orang lain menerima sampah kita. Kita paksa Roh Kudus tinggal di tempat sampah kita. Saya hidup kita melihat dalam Filipi 4. Dalam banyak sekali, saudara, kita memperhatikan dalam Filipi tadi, pasal yang ke-3, ayat 4-8. Filipi 3, 4-8 dikatakan, sekalipun aku juga ada rasa untuk menaruh percaya pada hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku pengai jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Rasul Paulus pernah berbangga bahwa dia adalah keturunan Benyamin, Yahudi tulen, pelaku hukum Taurat. Dia menganggap dia begitu spesial dan mulia, saudara. Tetapi dibanding dengan pengenalan akan Kristus, dianggap itu semua sampah. Saudara, berapa banyak orang tidak bisa menerima keselamatan, tidak menerima Roh Kudus. Karena apa? Karena mereka krisis identitas. Mereka merasa bahwa dirinya mereka itu lebih daripada Kristus. Mereka merasa lebih berprestasi daripada Roh Kudus. Sehingga mereka menganggap derajat mereka di atas kebenaran firman Allah. Mereka mengatakan segudang prestasiku dengan latar belakangku, dengan identitasku. Itu membuat banyak saudara gereja gak bisa Roh Kudus masuk di sana. Karena yang mereka tonjolkan adalah lahiriah mereka. Biar kalian tahu ya, saya keturunan langsung Singamangaraja gitu, saudara. Jadi pada saat keakuan itu menonjol, saudara, di sana Roh Kudus nggak mau masuk. Di saat identitas kita mulai membuat tembok tentang keakuan kita. Aku sudah begini loh. Aku sudah melayani Tuhan begini loh. Aku sudah begini loh. Jadi kalau kita mulai berkata tentang aku, saudara, di atas pengenalan akan Kristus, Rasul Paulus katakan semuanya kuanggap sampah. Prestasi manusia, it's nothing. Prestasi manusia itu tidak ada apa-apanya dibanding harga darah Yesus, keselamatan kita. Amin. Harga diri manusia is nothing, saudara. Dibanding Yesus yang sudah rela mati bagi engkau dan saya. Makanya kalau masih ada orang bicara tentang aku, dan aku, saudara, saya takut Roh Kudus tidak ada dalam dirinya. Amin, saudara. Dia masih penuh dengan sampah, saudara.
Karena mulai bicara tentang aku. Mari kita bicara tentang Yesus. Amin, saudara. Saudara pernah dengan khotbah, wah, aku melakukan ini, aku melakukan ini, penginjilan di mana-mana, aku menjadi pengurus organisasi, aku, saudara. No. Dikala aku menonjol, di sana Roh Kudus akan undur. Lanjut, kita perhatikan dalam bagian lain tentang Saul, saudara. 1 Samuel 16 ayat 14. 1 Samuel 16 ayat 14 berkata apa? Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Apa yang terjadi dengan Saul, saudara? Dia tidak taat kepada Tuhan. Di saat Nabi Samuel katakan, wait, tunggu, ibadah jangan dimulai. Contohnya, saudara. Tapi Saul merasa saya seorang raja, saya punya otoritas, saya seorang raja dan saya punya keputusan mutlak. Dan dia mengambil bagian nabi, melakukan, mempersembahkan korban bakaran. Ada ketidaktaatan di sana, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan lewat ini, roh Tuhan yang dulunya ada pada Raja Saul mundur, saudara. Karena Roh Kudus tidak mungkin menguasai orang yang tidak taat dan dengar-dengaran akan firman. Saudara, kalau mungkin perhatikan orang di luar sana, saudara. Dia mulai melanggar sana-sini, mulai melanggar aturan sana-sini, saudara. Begitu aturan firman Tuhan maupun aturan pemerintah yang ada, saudara. Itu bahaya. Mungkin kita merasa kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi roh itu akan mundur, akan undur, saudara. Karena Roh Kudus tidak mau ada dalam diri orang yang tabrak sana, tabrak sini, saudara. Roh Kudus itu akan berdiam dalam diri orang yang tidak taat. Dan saya takut orang itu masih penuh dengan sampah dalam kehidupannya. Tetapi dia paksa Roh Kudus masuk. Pertanyaannya, Roh Kudus mau nggak? Kita bukan pelaku firman, tapi kita merasa Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita bukan orang yang taat, kita masih tabrak sana-sini, aturan sana-sini, saudara. Sehingga Nehemia berkata dengan para nabi dan dengan tugas-tugas yang mulia itu, bangun kembali tembok, tapi didesain total, saudara. Didesain ulang. Perhatikan tadi 3 kali kita baca, mulai dari persiapan Nehemia malam-malam datang, dia cek itu gerbang sampah. Dia mulai briefing dengan para suku-suku yang ada. Kamu harus lakukan itu. Kamu bagian ini, bagian itu. Sampai kepada perayaan besar dengan full musik dan perayaan besar. Mereka katakan bahwa ini pun harus diperhatikan. Dia berdiri di gerbang sampah itu. Dan ini yang harus kita perhatikan, bahwa apa yang sebenarnya terjadi, saudara, ini yang kadang diabaikan, dilupakan, saudara, bahwa ini satu hal yang sangat-sangat penting. Di mata kita seperti orang yang sudah berubah, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah melakukan segala sesuatunya. Tapi di mata orang lain, terlebih di mata Roh Kudus. Makanya setelah kita menerima pencurahan Roh Kudus, Rasul Paulus pernah katakan, jangan padamkan roh. Amin, saudara. Jangan padamkan roh. Dan yang ketiga, kita perhatikan, saudara, yang pertama, Roh Kudus bisa undur dari orang. Roh Kudus tidak mau tinggal dalam diri seseorang. Tadi yang pertama kita perhatikan, karena munculnya, menonjolnya keakuan itu. Yang kedua, karena ketidaktaatan roh itu bisa mundur dari kita. Yang ketiga, kenapa dia bisa mundur?
Karena kompromi dengan dosa. Kita perhatikan dalam Hakim-Hakim 16 ayat 19 sampai 21. Hakim-Hakim 16 ayat 19 sampai 21 dikatakan apa? Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya dan dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawa dia ke Gaza. Di situ dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Dan di pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Saudara, Samson yang Tuhan berikan roh itu melebihi orang lain. Tetapi ketika dia tidur di pangkuan seorang perempuan dan dia berkompromi dengan dosa, saudara, Roh Kudus akan tinggal dari diri orang yang mereka masih berkompromi dengan dosa. Dan satu kali Simson berkata, seperti yang sudah-sudah Allah akan menolong aku. Saudara, kita mungkin bukan manusia yang sempurna. Tetapi kadang kita berpikir, kali ini Tuhan akan menolong aku. Kali ini Tuhan akan mengerti. Kali ini Tuhan akan mengerti. Sekalipun masih begini, kali ini Tuhan akan mengerti. Tetapi saudara, di sini dijelaskan bahwa Tuhan undur, Tuhan meninggalkan dia karena terlalu banyak dia masih hidup dalam dosa dan kompromi dengan dosa. Saudara, ayat ini identik dengan Ulangan 22 ayat 28 dan 9. Identik di pangkuan itu identik dengan Ulangan 22 28 sampai 29 dikatakan, apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka harus laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Dikatakan bahwa bertunangan memaksa gadis itu tidur dengan dia, memaksa gadis itu tidur dengan dia. Jadi Simson itu tidur di pangkuan Delila. Di sini terus bahwa gadis itu tidur dengan laki-laki itu. Tetapi di sini saudara dikatakan tidur dengan dia ini dan kedapatan ini bukan bentuk paksaan. Ini adalah bentuk mereka mau sama mau dan menyimpan dosa itu. Sehingga tidur dengan dia dan keduanya kedapatan. Ini dosa seksual, dosa percabulan yang orang masih kadang simpan, saudara. Saudara bisa mendengar bahwa orang-orang begitu kudus, begitu indah di luar sana. Tetapi mereka menyimpan dosa percabulan. Mereka menyimpan dosa kenajisan. Mereka menyimpan dosa perzinahan, saudara. Dan saya mau katakan, Anda tidak bisa paksa Roh Kudus untuk tinggal di dalam engkau. Sehingga saudara, sampah itu harus dibuang. Sampah itu yang orang lain pun tidak bisa terima, apalagi Tuhan. Saudara, betapa sedihnya hati Tuhan yang sudah memberkati engkau dan saya, yang sudah mati bagi engkau dan saya. Tetapi saudara, kita masih menyimpan itu dan kita masih berkata, aku punya Roh Kudus. Aku punya Tuhan yang besar. Iya, tapi apakah dia ada di dalam dirimu? Apakah dia ada di dalam hatimu? Apakah engkau sudah menyiapkan roh itu tempat yang terbaik? Atau engkau dan saya mungkin paksa roh itu tinggal di tempat sampah itu, saudara. Padahal dia yang punya hidup kita, dia yang punya masa depan kita, dia yang punya segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita perhatikan dalam Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeterikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, engkau dan saya, kita pelajari dalam 10 malam kita berdoa, kita sudah dimeteraikan oleh Allah sebagai milik Kristus. Tetapi dikatakan apa? Segala kepahitan. Saudara, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, berarti kita masih mungkin mau menyimpan ini. Kita masih menyimpan kepahitan kepada orang lain. Dan itu sampah dalam diri saudara yang saudara bawa-bawa, saudara simpan-simpan, saudara jaga-jaga. Dan ada kegeraman, saudara melihat orang rasanya itu orang, aduh, bete banget sih gue melihat orang gitu, udah kegeraman. Wah, kita masih menyimpan sifat itu, tapi kita masih mengatakan ada Roh Kudus dalam hidupku. Really? Ada apa lagi? Ada kemarahan. Bentar-bentar marah, bentar-bentar emosi, saudara. Ada pertikaian. Senang dengan menyimpan pertikaian. Dan fitnah. Aduh, ini kadang paling enak, saudara. Kadang fitnah. Kita merasa orang lain itu adalah milik kita, saudara. Kita merasa orang lain itu di bawah kontrol kita. Dan ini masih dimiliki oleh banyak orang. Dan apalagi hendaklah dibuang dari antara kamu demikian pula segala kejahatan. Gak tahu kejahatan bagaimana. Saudara, kita mendengar tadi pembacaan ayat. Bagaimana lalang dan gandum masih tinggal bersama, bertumbuh bersama. Sebenarnya Tuhan mau cabut itu as soon as possible. Tuhan bisa katakan kepada malaikat, cabut itu lalang. Tetapi lalang itu menjadi barometer balancing bagi kita. Supaya kita perhatikan ternyata masih ada orang yang seperti itu. Tapi at the end Tuhan katakan satu kali kelak itu akan dicabut, dibuang dan dibakar seperti sampah. Amin. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin, saudara. Kehidupan kekristenan kita, kalau kita tidak berubah, berarti kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Berarti kita tidak punya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita, karakter kita. Saya katakan tadi, mungkin kita bisa menerima kekurangan kita. Dan bagaimana dengan orang lain? Mungkin suami istri, seistri rumah bisa menerima sifat kita. Tapi bagaimana dengan orang lain? Apalagi bagaimana dengan Roh Kudus? Bukankah lebih elok, saudara? Kita berubah dalam segala sesuatu sehingga kita bisa hidup dalam tuntunan Roh itu. Amin. Kita berkata dalam Matius 23 ayat 27. Matius 23 ayat 27 sampai 28 dikatakan apa? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ini sudah selevel ahli Taurat, saudara. Sekali berahli Taurat itu ditunjuk-tunjuk oleh Yesus, saudara. Sekali berahli Taurat. Sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran.
Ternyata sifat-sifat itu semua di mata Tuhan adalah kotoran, saudara. Pertanyaannya, kotoran masuk surga nggak sih? Saya punya teman, saudara, mantan anak kapal. Dia kata ke saya, Bang Isar, kita bisnis yuk. Udah, bisnis apa nih? Bisnis begini. Saya bilang, wah, boleh juga sih bisnis. Iya. Soalnya teman saya yang nawarin bisnis ini, katanya. Bisnis ini bisa cuan deh. Oh gitu? Iya. Cuannya gimana? Pokoknya bisnis cuan. Pokoknya sampai mau kawin lagi juga bisa bisnis ini. Ini otaknya kok bisa kawin lagi sih? Sudah punya nggak teman seperti itu, saudara? Jadi saya bilang, aduh lu kalau tadi nggak jadi dah, bro. Ngajak bisnis tapi ukurannya bisa kawin lagi. Ini kan otaknya lu gimana sih? Kalau memang bisnis mungkin ya oke, ini pasti cuan. Ya paling enggak lu bisa beli motor baru deh gitu. Ya kita make sense kan ukurannya oke. Waktu ukurannya cuannya sekian. Ya pokoknya bisa buat kawin lagi deh. Ini orang apa sih? Saudara, setingkat ahli Taurat, Yesus tunjuk-tunjuk, celakalah kamu hai ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara, Tuhan tidak senang dengan seperti itu. Tuhan mau 70 tahun orang Israel diperbudak, menjadi budak dalam kemiskinan mereka, dalam kehidupan mereka yang begitu papa, penderitaan mereka. Tapi mereka mengambil itu sebuah pelajaran berharga. Dan mereka katakan, kita redesign itu kota. Tidak akan ada sampah di sana. Amin. Dibangun ulang, ditata ulang, diperbaiki ulang, diperbaharui. Cukup kita 70 tahun. Tetapi kita akan selesaikan itu dengan baik. 70 tahun bicara umur, saudara. Banyak orang sampai umur itu pun tidak berubah. Masih keakuannya. Gue dulu begini. Gue itu turunannya pahlawan gitu. Identitas yang ditonjolkan, keakuan yang ditonjolkan. Dan juga banyak yang bicara tentang apa, saudara? Dosa. Dosa pikiran, dosa percabulan. Mau enaknya tapi nggak mau anaknya, saudara. Oh, di sini nggak ada, saudara, tempat lain, saudara. Tempat lain, saudara. Pikiran itu maunya, udah mau enaknya aja deh. Saudara, di situ juga ada bicara ketidaktaatan. Bagaimana ketidaktaatan itu sehingga roh mundur dari dia. Samson merasa dia kuat ketika dia cabul dengan Delila, roh mundur dari dia. Tetapi kita masih merasa umur 70 tahun mungkin, saudara, sampai usia 70 tahun masih tetap menyimpan itu. Berapa banyak di sekitar kita, saudara? Makanya saya kadang agak kritis. Pimpinan-pimpinan gereja udah begini, saudara. Ketemunya di kantor polisi, saudara. Lu ampuni aja, apa sih? Lu kasih tuh jabatan cepat, selesai, lu hidup tenang. Amin, saudara. Kenapa harus dipertahankan? Kau udah jalan begini, saudara, kantor polisi, ke pengadilan, gue masih ketua. Dan berapa banyak juga orang tua tidak mau mengampuni anaknya. Tidak menjadi teladan. Saudara,
Yesus katakan kepada ahli Taurat, di luar engkau tampak suci, tapi di dalamnya penuh dengan kotoran. Jadi kalau Yesus hadir hari ini, langsung ngomong ke kita, your life is full of garbage. Lepas itu, amin. Tinggalkan itu. Izinkan Roh itu mengubah hidup. Karena itu tujuan kita. Jangan sampai 70 tahun umur manusia terlalu terlambat. Mari, jangan paksa Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu yang penuh sampah. Jangan paksa orang lain mengerti hidupmu yang penuh sampah. Jangan paksa orang lain menerima sampahmu. Tetapi kita tata ulang hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kita bangkit berdiri.